Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBI X Blessing. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, kita boleh bersama-sama kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak mengurangi hadirat Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk lebih lagi dalam hadiratnya. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kami rindu kami mau menikmati hadirat-Mu, Tuhan.
penyertaan Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, satu hari lagi Engkau berikan waktu kami untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Bapa, layakkan setiap kami Tuhan. Syukur. Kalau sebentar kami mau memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Roh Kudus, Engkau yang mampukan setiap kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mengucap syukur Bapa, Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan amat baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan dan Rajaku.
kiranya kita nggak bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh dia. Engkau yang rindu, Engkau yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu Bapa. Syukur. adanya virus ini, Bapak. Supaya kami lebih dekat lagi mengandalkan Engkau, Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan. Kami percaya, Bapak, kebaikan Tuhan, kesetiaan-Mu, Bapak, buat setiap kami. Kami percaya, Tuhan, Kami tetap melindungi orang-orang percaya, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa untuk dunia ini, Bapak, supaya ada di dalam tangan-Mu yang luar biasa. Kau siapkan kami untuk menjadi manusia yang lebih dari pemenang, Bapak. Kami percaya, Tuhan, kami percaya. Kalau Ustaz kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, Kau siapkan hati kami, pikiran kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kau urapi hamba-Mu yang belum menyampaikan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi, Bapak. Setiap firman yang disampaikan, Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yeni dari Denpasar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Jemaat X-Blessing yang dikasih Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita yang luar biasa meskipun dalam kondisi sulit seperti sekarang ini.
Sebelumnya saya mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Joni Nugraha beserta dengan pengurus. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh berbagi firman Tuhan hari ini. Dan kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya bersama-sama. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan nanti, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Ketika Ketakutan Datang. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, naikkan dulu satu pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, sungguh ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, sungguh ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi katakan, sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Puji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Saya akan sampaikan mengenai ketika rasa takut itu datang. Apa yang kita harus lakukan? Yesaya 41 ayat 13, ayat pendahuluan akan saya bacakan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dunia ini selalu penuh dengan hal-hal yang membuat orang khawatir, was-was, atau ketakutan. Kejadian buruk yang tidak terduga dalam hidup manusia bisa sewaktu-waktu terjadi seperti saat ini. Wabah virus COVID-19 yang menjadi masalah bukan hanya untuk Indonesia, tapi yang mendunia, masalah dunia. Membuat banyak orang menjadi khawatir dan bahkan takut menghadapi masa depan karena percayanya menjadi goyah. Melihat situasi yang terjadi, melihat keadaan yang terjadi, mendengar berita yang didengar, rasanya untuk percaya itu susah. Untuk percaya bahwa akan terjadi satu perbaikan yang lebih secara cepat itu sepertinya kok meragukan, sehingga rasa takut itu menjadi muncul, menjadi khawatir juga dalam hati kita, membuat hati menjadi goyah. Khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang diri sendiri, khawatir tentang keluarga, khawatir tentang ekonomi, keuangan yang sekarang kita tahu krisis sedang terjadi karena kondisi tersebut. Bahkan ada yang seolah-olah banyak ada orang-orang yang sedang bertemu dengan psikolog, ya, yang tadinya mereka merasa ke dokter ada gejala sakit, batuk dan lain sebagainya, ternyata itu bukan sakit secara fisik, dan ternyata akhirnya disarankan ke psikolog, ternyata itu sakit karena secara psikis. Jadi secara psikologis, karena dia ketakutan, takut kena COVID-19, dan muncullah sepertinya seolah gejala itu ada dalam tubuhnya, padahal tidak. Karena kecemasan yang terjadi sampai seperti itu, dari kecemasan yang berlebihan. Nah, dari peristiwa seperti yang sekarang ini, akhirnya manusia, banyak orang, bahkan siapapun, tidak peduli orang kecil, orang besar, pemimpin, siapapun, akhirnya mengakui bahwa diri kita ini sebagai manusia tidak berkuasa atas keadaan. Ya, manusia jelas tidak berkuasa atas hidupnya, atas situasi. Sehingga mereka mulai berlutut di bawah kaki Tuhan, mengakui ketidakmampuannya. Nah, rasa takut yang berlebihan jelas akan berefek buruk terhadap kehidupan seseorang. Pastinya terhadap kehidupan kita semuanya. Namun jangan lupa, di sisi lain rasa takut yang sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai berkat. Kenapa? Karena jika rasa takut ini tidak sampai berlebihan, maka rasa takut itu bisa membuat orang menghindari bahaya.
Ketika rasa takut itu rasa takut yang memang sewajarnya harus terjadi, orang akan berpikir segera bagaimana dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya. Itu rasa takut yang benar. Nah, bagaimana supaya kita tidak sampai mempunyai rasa takut yang berlebihan, tapi biarlah rasa takut yang sewajarnya itu boleh muncul untuk kita bisa berjaga-jaga. Nah, rasa takut harus disadari. Ya, rasa takut itu harus disadari dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang seharusnya kita lakukan saat rasa takut itu datang? Ketika kita mulai ketakutan, kita mulai cemas, kita mulai khawatir, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, akui bahwa kita ini memang sedang merasa takut. Seringkali orang merasa takut dalam dirinya, tapi tidak berani mengakuin. Dia berbuat seolah-olah dia tidak cemas, dia berbuat seolah-olah dia tidak takut, padahal dia takut. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah akui bahwa kita sedang merasa takut. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika kita terbuka dengan diri kita, ketika kita terbuka dengan Tuhan, apa yang kita rasakan, disitulah pemulihan terjadi. Segera setelah kita mengakuin adanya rasa takut dalam diri kita, maka selanjutnya kita harus memutuskan untuk bangkit dari keadaan demikian. Segera yang kedua adalah mencari pertolongan. Dan kita tahu pertolongan yang utama kita adalah dari Tuhan. Jadi yang kedua, yang tadi pertama adalah kita mengakui bahwa kita merasa takut. Kemudian yang kedua, mengakui keberadaan perasaan kita adalah dengan mencari pertolongan yang utama, yaitu fokuskan pandangan kita utama kepada Tuhan. Kita akan membaca dalam Mazmur 34 nanti. Oleh sebab itu jika kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan, terus kepada siapa lagi kita harus bergantung? Kita harus sungguh-sungguh fokus hidup kita kepada Tuhan supaya iman kita muncul. Ketika ketakutan dan kekhawatiran seperti itu melanda, kita tahu Daud, mari kita meneladani Daud. Dalam Mazmur 34 ayat 5 dikatakan, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Jadi kegentarannya itu hilang, kegentarannya itu lepas dari dalam dirinya ketika apa? Ketika dia mencari Tuhan. Oleh sebab itu, fokuskan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, itulah pertolongan kita yang pertama. Nah, bagaimana cara Allah melepaskan kita dari segala kegentaran ketakutan kita? Firman Tuhan dikatakan ayat 6, "Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu." Jadi kita akan menjadi sukacita, kita akan bisa bersyukur, kita akan menjadi rasa takut kita akan pelan-pelan akan menjadi sirna ketika kita menunjukkan pandangan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika pandangan kita fokus kepada Tuhan, ketakutan itu menjadi pudar dan percaya bahwa Dialah yang memegang kendali hidup kita. Amin. Yang ketiga, kagumi kebaikan Allah. Maksudnya adalah ingat-ingatlah kebaikan Tuhan. Ketika rasa takut itu datang, bukan hanya kita mengakui tapi mencari pertolongan. Kemudian ingatlah akan kebaikan Tuhan selama hidup kita di masa lalu. Itu akan menolong kita untuk memandang ketakutan kita dengan cara yang benar. Kita bisa mengelola ketakutan kita dengan benar, tidak menjadi ketakutan yang berlebihan. Kita dapat berlindung pada Tuhan karena Dia itu baik. Dikatakan Mazmur 34 ayat 9, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Jadi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita bisa hidup dan masih sehat, masih dalam pemeliharaan Tuhan. Meskipun mungkin ada yang sakit, tapi sampai hari ini kita juga masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ingat kebaikan Tuhan, maka ketakutan kita akan pelan-pelan menjadi sirna. Selanjutnya, yang keempat, hiduplah takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Alami pertobatan. Dikatakan dalam Daud berkata ayat 10, "Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia." Kita tidak akan kekurangan penghiburan, kita tidak akan kekurangan kekuatan dari Tuhan ketika apa? Ketika hidup takut akan Tuhan. Nah, kalau kita dalam kondisi ketakutan, terus kita tidak bertobat, apa nggak tambah takut hidup kita ini? Sudah kondisi COVID seperti ini masih melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah,
Kalau ketika hidup kita tidak takut akan Tuhan, bagaimana kita mau menghadap Tuhan? Kita sendiri akan mempunyai keraguan mau menghadap Tuhan sendiri, itu kita menjadi segan. Karena apa? Karena kita tahu ada dosa yang masih tersimpan dalam diri kita. Oleh sebab itu, ketika kita merasa takut, cepat ambil tindakan juga, bertobat. Jika ada dosa-dosa yang masih kita simpan dalam diri kita, selesaikan itu semuanya. Ya, entah itu dosa kesombongan, dosa sakit hati, menyimpan sakit hati, menghakimi, lain sebagainya. Selesaikan itu semuanya. Alangkah indahnya kalau kita mengalami pemulihan itu, sehingga rasa takut kita pun akan perlahan-lahan menjadi sirna, karena kita tahu hidup kita sudah dibersihkan dan kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Jangan sudah ketakutan, malah kita hidup dalam dosa. Ya, kita akan merasakan sendiri akibatnya. Kita akan semakin bukan bertambah hilang takutnya, tambah takut lagi. Ya, kita lihat ketika orang-orang takut akan corona ini, kita melihat bagaimana di video-video bangsa-bangsa mulai sujud meminta pengampunan. Kita melihat orang-orang di jalan-jalan menundukkan dirinya, kemudian berlutut meminta ampun di hadapan Tuhan. Itulah cara kita mengatasi rasa takut yang benar. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, mengalami pertobatan dalam hidup kita. Yang kelima, bagaimana ketika rasa takut itu datang, apa yang kita harus lakukan? Penuhi hati dan pikiran kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Rasa takut mempunyai kekuatan yang buruk jika kita tidak bisa mengelolanya, yang akan mempengaruhi hidup kita secara negatif. Nah, ketika kita sadar bahwa rasa takut itu bisa menghancurkan hidup kita, maka kita harus berpikir untuk memperbarui pikiran kita. Yang selama ini pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan. Bukan hanya berita yang kita dengar, tapi kita melihat secara langsung bagaimana hal-hal buruk bisa terjadi di depan kita. Pikiran itu menjadi penuh dan membuat kita semakin takut. Nah, pikiran yang sudah takut itu, sudah memenuhi pikiran kita, harus diganti. Dengan apa caranya? Diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Isi pikiran kita, isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau kebenaran. Ketika kita mulai secara serius mempelajari firman Tuhan, bukan hanya membaca. Kalau hanya membaca firman Tuhan, ya saya tidak tanggung ya, kalau kita semuanya tetap merasakan takut karena kita tidak pelajari sungguh-sungguh firman Tuhan. Ketika kita fokus sungguh-sungguh pelajari firman Tuhan, disitulah kebenaran akan muncul dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Dan sesungguhnya pikiran negatif kita akan digantikan. Saya akan berikan satu ilustrasi. Di sini ada gelas yang berisi air bening semua ya, air putih. Nah, ketika salah satu gelas ini diisi, ketika salah satu gelas ini diisi dengan pikiran yang kotor, pikiran yang membuat kita takut, ya, dengan apa yang kita lihat, ya, sebentar ya, ini pikiran menjadi hitam. Kita lihat di sini, warnanya menjadi hampir hitam seperti teh, dan ini firman Tuhan. Kalau saya ilustrasikan, ini pikiran kita yang sudah dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Bagaimana caranya menghilangkan yang hitam ini, air yang sudah hitam ini, selain kalau kita tidak mengganti ini. Nah, caranya kita harus isi penuh. Ternyata dengan segelas ini nggak cukup isi penuh, karena kita sudah memenuhi pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi hitam. Kita harus penuhin terus. Kita akan penuhin terus ini. Ternyata masih aja ada pikiran itu ada dalam pikiran kita, pikiran takut itu. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar membaca cukup, tapi kita harus terus penuhkan pikiran kita sampai kita tahu itu menggantikan pikiran kita yang tadinya hitam, yang tadinya penuh ketakutan. Lihat seberapa banyak kita harus isi. Kita harus mengisi sebanyak-banyaknya. Kita harus ganti dengan sebanyak-banyaknya sampai ini menjadi bening kembali. Ya, kita lihat seringkali kita mengabaikan hal ini. Kita pikir, saya cukup dengan baca firman Tuhan 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin akan menghilangkan ketakutan. Kita nggak tahu seberapa banyak kita sudah menggunakan pikiran kita, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita takut. Kita harus ganti itu sebanyak-banyaknya dengan kita
membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk menggantikan pikiran takut yang sudah ada dalam pikiran kita, sampai itu menjadi bening kembali seperti air tadi, ya. Itu ilustrasi saya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Selanjutnya yang keenam, bagaimana ketika rasa takut itu muncul, rasa takut itu datang, warnai hari-hari kita dengan doa. Selain tadi kita perbanyak baca firman Tuhan, pelajari, bukan hanya membaca, pelajari firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti akan janji Tuhan, semakin mengerti mengenal Tuhan. Yang keenam adalah warnai hari-hari kita perbanyak dengan doa. Semakin kita banyak berdoa, kita semakin melekat dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti hati Bapa, semakin kita mengerti bahwa Bapa itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Disitulah keyakinan muncul, disitulah rasa takut akan semakin sirna dari hari ke hari. Amin. Jadi penuhi, perbanyak hidup kita dengan doa, bahkan jika perlu dengan doa puasa. Doa puasa itu bukan diet ya, tapi doa puasa, selain doa puasa kita mendoakan masalah-masalah yang ada, tapi lewat doa puasa itu kita tahu disitulah persekutuan kita dengan Tuhan semakin dibangkitkan dan semakin terus bertumbuh. Yang terakhir, ketujuh, ceritakan rasa takut kita juga kepada apa? Saudara seiman kita. Jadi kalau tadi pertolongan kita pertama, yang fokus kita utama adalah pertolongan dari Tuhan, kita mencari Tuhan, dan beberapa langkah yang lainnya. Terakhir adalah kita punya rekan-rekan yang seiman, yang bisa saling mendukung, ya, satu komsel. Meskipun kita nggak bisa berjumpa, kita masih ada media sosial yang kita bisa gunakan, ada WA yang kita bisa gunakan, kita bisa telepon. Bagikan rasa takut itu, bukan mentransferkan rasa takut, ya beda ya. Kalau mentransferkan rasa takut itu kita nakut-nakutin, jadi membawa teman kita juga ikut takut. Tapi kalau ini berbagi cerita, oleh sebab itu carilah orang yang tepat, yang bukan malah ngomporin kita tambah ketakutan, tapi yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan bisa mengarahkan kita dari rasa takut yang berlebihan itu. Jadi carilah saudara seiman kita untuk berdoa bersama-sama lewat telepon. Ya, kita bisa saling mendoakan ketika takut itu datang. Saya sempat sekitar seminggu yang lalu, ada seorang rekan yang dia mengalami ketakutan yang mendadak karena COVID ini. Tiba-tiba aja rasa takut itu datang karena sesuatu hal yang membuat dia takut, dan dia bercerita, saya tahu ini orang bukan penakut, tapi bisa aja seseorang bisa terkena rasa takut itu muncul karena kondisi yang ada. Tapi dia menceritakan, dan akhirnya kami berdoa bersama-sama, dan saya bersyukur rasa takutnya diangkat, dan dari situ juga ada solusi yang bisa didapatkan dari teman itu, ya, dari saya terhadap teman tersebut. Ada solusi bagaimana mengatasi rasa takut tersebut. Nah, kita lihat bagaimana teladan Yesus di Getsemani, Markus 14 ayat 32 sampai 34. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Jadi kondisi Yesus saat itu adalah takut dan gentar. Dia ajak siapa? Dia ajak muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Untuk apa? Untuk sama-sama mensupport kondisinya saat itu. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Dia katakan itu kepada muridnya, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Yesus aja membagikan rasa takutnya. Yesus membagikan rasanya yang dia nggak bisa katakan apa yang ada dalam dirinya. Itulah teladan yang kita ambil dari Yesus yang sangat komplit, teladan dalam hal apapun ada dalam dirinya. Ya, oleh sebab itu, mari, yang pertama saya ulang, ketika rasa takut itu datang, mari akui bahwa kita ini memang sedang merasa takut. Yang kedua, ketika rasa takut itu datang, carilah pertolongan yang utama, yaitu mencari pertolongan dengan memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Pertolongan yang dari Tuhan itu adalah pertolongan yang utama. Kemudian yang ketiga, dikatakan mari mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Ketika rasa takut itu muncul, ingat-ingatlah segala kebaikan Tuhan yang akan membuat kita menjadi kuat kembali, percaya dan ingat akan janji-janji Tuhan. Yang keempat, hiduplah takut akan Tuhan, alami pertobatan ketika ketakutan itu datang. Itulah kebaikan dari rasa takut, ya, supaya kita mengalami pertobatan.
Dan kita sungguh-sungguh bertobat dari jalan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kelima, penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Mempelajarinya sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar membaca. Ganti pikiran kita. Ingat ilustrasi saya tadi, sebanyak-banyaknya, nggak cukup cuma 1 gelas. Bahkan harus berapa gelas tuh saya harus tadi tuangkan air itu sampai mengganti pikiran yang ada. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir tadi adalah warnai hidup kita, perbanyak doa dalam kehidupan kita. Dan yang keenam tadi, perbanyak doa dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah ceritakan rasa takut itu ya kepada teman kita, untuk kita bisa berdoa bersama-sama dan mendapatkan solusi dalam saat kita bercerita. Ya, pengalaman rasa takut bukanlah suatu tanda Allah meninggalkan kita. Ingat itu. Pengalaman rasa takut bukanlah suatu tanda Allah meninggalkan kita. Amin. Melainkan bahwa Dia di sana mengatakan Dia itu setia bersama kita sampai kesudahan zaman. Dia akan bersama dengan kita sampai dalam masa kita susah, bukan masa saat ini, tapi sampai kesudahan zaman. Percayalah, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Pertolongan Tuhan pasti datang akan tepat pada waktunya. Yeremia 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, hari depan kita selalu penuh harapan di dalam Tuhan. Sebelum kemenangan yang kita alami, ada proses yang kita harus alamin. Dan dalam proses itu, waktu rasa takut itu ada, mari kita melakukan langkah-langkah tadi. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama, merenungkan ada rasa takut apa? Takut tentang ekonomi, takut tentang sakit penyakit, takut tentang kehidupan ke depan, anak-anak, keluarga. Mari kita bawa ini ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini tetap ada sukacita. Melalui sukacita itu, Bapak Ibu bisa sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni. Ayo tetap kita mengikuti firman Tuhan, jangan pernah takut. Terus dekat dengan Tuhan supaya kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan melalui kasih Tuhan itu hilanglah ketakutan. Tidak ada ketakutan dalam hidup kita. Harus ada pertobatan dalam hidup kita. Supaya sungguh-sungguh melalui pertobatan itu kita hidup di dalam roh. Kita takut akan Tuhan. Melalui takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kalau penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, maka datang pertolongan, selalu pertolongan Tuhan itu dari Dia, nyata dalam hidup kita. Mari kita bersyukur pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup dekat dengan Tuhan, hidup selalu hidup mentaati firman-Mu Tuhan. Kami percaya kalau kami dekat dengan Tuhan, maka kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Melalui kasih itu tidak ada ketakutan dalam hidup kami terhadap semua masalah dan persoalan yang kami hadapi. Tapi kami ajar kami hidup takut akan Engkau Tuhan, supaya hidup kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau berkati hamba-Mu Ibu Yeni Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan pakai urapi hamba-Mu. Terus senantiasa pengurapan Tuhan turun atas hidup hamba-Mu, juga Bapak Eldi Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan di Denpasar. Tuhan pakai kedua hamba-Mu bisa menjadi berkat untuk mengembalakan jemaat di Denpasar. Kami percaya Tuhan juga memberkati Daniel Tuhan. Tolong Daniel supaya Tuhan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Daniel sembuh secara sempurna. Kami percaya
Tuhan menyembuhkan Daniel juga. Tuhan mau melindungi keluarga Ibu Yeni dan Bapak Eldi, Tuhan di Denpasar. Dan Tuhan memberkati mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menolong Indonesia, tolong supaya Tuhan membersihkan virus ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh kalau Indonesia bersih dari virus ini Tuhan, kami percaya dalam waktu dekat ini Tuhan, kami akan bisa beribadah di gereja bersama-sama dengan jemaat X-Blessing Tuhan. Kami bersyukur Tuhan beri hikmat kepada Pak Jokowi dan pemerintahnya menangani virus corona ini Tuhan. Juga TNI Polri berikan hikmat untuk menangani Indonesia supaya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan kesehatan buat dokter dan para medis yang menangani virus corona supaya mereka tidak sampai tertular. Tapi Tuhan nyatakan kuasa kesembuhan-Mu untuk mereka yang terpapar ini ya Tuhan. Tuhan sembuhkan supaya ada mujizat dan ada pertobatan. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu, jemaat X-Blessing yang membawa persembahan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan mereka Tuhan pakai untuk pelayanan di X-Blessing, untuk kemuliaan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat X-Blessing. Tuhan selalu buka jalan, berkati, bawa mereka naik terus Tuhan. Kami percaya mereka akan Tuhan bawa melejit Tuhan, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati anak cucu dari jemaat X-Blessing, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka berkasa di muka bumi ini. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan melalui hidup mereka. Berkati sungguh-sungguh keluarga X-Blessing, melindungi dalam kuasa darah-Mu, bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan menjauhkan kami dari virus corona dan dari semua virus, juga semua bakteri yang ada di Indonesia. Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan prima. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Mari saudara, dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus dan dalam Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, saudara, tetap semangat. Minggu depan tetap ibadah di rumah dengan penuh sukacita dan penuh semangat yang luar biasa, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.